kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asuhan perawatan pasien dengan masalah psikososial, kehilangan dan berduka. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang mengalami kehilangan sesuatu yang sebelumnya ada dan dimiliki. Ya, kehilangan merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Sedangkan untuk berduka adalah reaksi terhadap kehilangan, yaitu respon emosional normal dan merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah. Berduka dikarakteristikkan sebagai berikut. Pertama, berduka menunjukkan suatu reaksi shock dan ketidakyakinan. Kedua, berduka menunjukkan perasaan senang dan hampa bila mengingat kembali kejadian kehilangan. Ketiga, berduka menunjukkan perasaan tidak nyaman, sering disertai dengan menangis, keluhan, sesak pada dada, tercekik, dan napas pendek. Keempat, mengenang orang yang telah pergi secara terus-menerus. Yang kelima, mengalami perasaan berduka. Yang keenam adalah mudah tersinggung dan marah. Tentang respon kehilangan dan berduka adalah pertama adaptif dan ada maladaptif pada ujungnya. Untuk adaptif sendiri yaitu menangis, ya, seperti menjerit, menyangkal, menyapa diri sendiri, menawar, terus tawar-menawar, ya, bertanya-tanya, lalu membuat rencana untuk yang akan datang, terus berani mencerita tentang kehilangan. Sedangkan untuk maladaptif, dia tidak menangis, menyiapkan diri berkepanjangan, rendah diri, mengasingkan diri, tak berminat hidup, seperti itu. Jadi ada dua, dan adaptif ada adaptif. Selanjutnya, tentang proses kehilangan. Kehilangan meliputi fase akut dan jangka panjang, shock dan tidak percaya, membangun kesadaran, restitusi, ya. Tahapan prosesnya jadi kehilangan fase akut dan jangka panjang. Jadi pertama adalah shock dan tidak percaya, kedua perkembangan kesadaran, ya, terjadi perkembangan terhadap kesadarannya, lalu restitusi. Lalu masuk ke fase akut, ya, berlangsung selama 4-8 minggu setelah kematian. Baru ada fase jangka panjang, berlangsung selama 1-2 tahun atau lebih lama. Dan ini adalah tahapan dari kehilangan dan berduka, ya, yang sering kita dengar. Pertama, penyangkalan atau denial, ya. Dialah reaksi awal seorang individu ketika mengalami kehilangan, adalah tidak percaya, shock, diam, terpaku, gelisah, bingung, mengingkari kenyataan, mengisolasi diri terhadap kenyataan, serta berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa dan pura-pura senang. Lalu tahapan kedua adalah marah atau anger. Ya, tahapan kedua, seorang akan mulai menyadari tentang kenyataan kehilangan, sehingga timbul perasaan marah. Nah, perasaan marah yang timbul terus meningkat, yang diproyeksikan kepada orang lain atau benda di sekitarnya. Reaksi fisik menunjukkan wajah memerah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, dan tangan mengepal. Lalu yang ketiga adalah menawar atau bergeming. Setelah perasaan marah dapat tersalurkan, individu akan memasuki tahap tawar-menawar. Ungkapan yang sering diucapkan adalah, seandainya saya tidak melakukan hal tersebut, jadi semua tidak akan terjadi. Atau misalkan dia tidak ingin pergi ke tempat itu, pasti semua akan baik-baik saja, dan sebagainya. Respon pasien dapat berupa hal sebagai berikut. Jadi untuk penawarannya seperti tadi, ya, kalau saja, seandainya, misalkan, seperti itu. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya, depresi. Tahap depresi merupakan tahap diam pada fase kehilangan
pasien sadar akan penyakitnya yang sebenarnya tidak dapat diterima lagi. Individu menarik diri, tidak mau berbicara dengan orang lain, dan tanpa putus asa. Secara fisik, individu menolak makan, susah tidur, letih, dan penurunan libido. Lalu yang terakhir ada penerimaan. Adalah tahap akhir merupakan organisasi ulang perasaan kehilangan, fokus pemikiran terhadap sesuatu yang hilang dan berkurang. Penerimaan terhadap kenyataan kehilangan mulai dirasakan, sehingga sesuatu yang hilang tersebut mulai dilepaskan secara bertahap dan dialihkan kepada lain yang baru. Individu akan mengungkapkan, saya sangat mencoba anak saya untuk pergi, tapi dia lebih bahagia di alam yang sekarang, dan saya pun harus berkonsentrasi kepada pekerjaan saya. Ya, jadi ini ada tahapannya. Yang pertama penyangkalan, marah, penawaran, depresi, lalu penerimaan. Nah, reaksi berduka yang tidak terselesaikan akan menjadi penyakit yang tersembunyi dan termanifestasi dalam berbagai gejala fisik. Pada beberapa individu berkembang menjadi keinginan bunuh diri, sedangkan yang lain mengabaikan diri dengan menolak makan dan menggunakan alkohol. Tahapan proses berduka, ya, itu pertama pada fase awal seseorang menunjukkan reaksi shock. Ya, tahapan pada fase berduka pertama fase awal. Pada fase awal seseorang menunjukkan reaksi shock, tidak yakin, tidak percaya, rasa ngeri, rasa kebal dan bingung. Rasa tersebut berlangsung selama beberapa hari, kemudian individu kembali pada perasaan kebenaran. Selanjutnya individu merasakan konflik dan mengekspresikannya dengan menangis dan ketakutan. Fase ini berlangsung selama beberapa minggu. Yang kedua, fase pertengahan. Fase kedua dimulai pada minggu 3 dan ditandai adanya perilaku obsesif, sebuah perilaku yang terus mengulang peristiwa kehilangan yang terjadi. Lalu yang terakhir ada fase pemulihan. Fase terakhir dialami setelah tahun pertama kehilangan. Individu memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu dan memilih untuk melanjutkan hidup. Pada fase ini, individu sudah mulai berpartisipasi kembali dalam kehidupan masa lalu. Untuk kehilangan, ya, ada kehilangan orang bermakna, misalnya seorang yang dicintai meninggal atau penjara. Lalu ada kehilangan kesehatan biopsikososial, misalnya menderita suatu penyakit, amputasi bagian tubuh, pekerjaan. Lalu bentuk kehilangan lain seperti kehilangan milik pribadi, misalnya benda yang berharga, uang, atau perhiasan. Nah, kajian keperawatan mulai dari faktor predisposisi, sama genetik. Seorang individu yang memiliki anggota keluarga atau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai riwayat depresi akan mengalami kesulitan dalam bersikap optimis dan menghadapi kehilangan. Kedua, kesehatan fisiknya. Individu yang kesehatan fisik prima dan hidup dengan teratur mempunyai kemampuan dalam menghadapi stres dengan lebih baik dibandingkan dengan individu yang mengalami gangguan fisik. Tiga, kesehatan mental. Individu dengan riwayat kesehatan mental memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap suatu kehilangan dan berisiko untuk kambuh kembali. Lalu yang terakhir, pengalaman kehilangan sebelumnya. Kehilangan dan perpisahan dengan orang berarti di masa kanak-kanak akan mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi kehidupan di masa dewasa. Selanjutnya ada faktor presipitasi. Tadi faktor predisposisi adalah faktor pendukung, sekarang faktor presipitasi. Nah, faktor pencetus kehilangan adalah perasaan stres nyata atau imajinasi individu dan kehilangan yang bersifat biopsikososial seperti kondisi sakit, kehilangan fungsi seksual, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan peran, dan kehilangan posisi di masyarakat. Perilakunya, ya, bisa menangis atau tidak mampu menangis, marah, putus asa,
Ya, kadang berusaha bunuh diri atau membunuh orang lain. Ya, mekanisme coping pada kehilangan dan berduka ya sesuai dengan tahapannya, ada denial, ada regresi, ada intelektualisasi atau rasionalisasi, ada supresi, ada proyeksi. Diagnosa perawatannya, duka berhubungan dengan kehilangan anak tua, berduka disfungsional, berduka fungsional. Prinsip intervensi perawatan pada tahap penyangkalan atau denial adalah memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara berikut, seperti dorong pasien mengungkapkan perasaan kehilangan, tingkatkan kesadaran pasien secara bertahap, dengarkan pasien dengan penuh pengertian, jelaskan bahwa sikap pasien sebagai suatu kewajaran pada individu yang mengalami kehilangan, beri dukungan secara non-verbal, jawab pertanyaan pasien dengan bahasan yang sederhana, jelas dan singkat, amati dengan cermat respon pasien selama bicara. Pada tahap marah, ya, intervensinya adalah dengan memberikan dorongan dan memberikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan marahnya secara verbal tanpa melawan kemarahan. Perawat harus menyadari bahwa perasaan marah adalah ekspresi frustasi dan ketidakberdayaan. Dengan cara terima semua keluarga, tidak kesedihan, marah, menangis, mendengarkan dengan empati, dan mencela, dan pasien memanfaatkan sistem pendidikan. Lalu pada tahap menawar atau berhubung adalah membantu pasien mengidentifikasi perasaan bersalah dan perasaan takutnya. Amati perilaku pasien, diskusi bersama pasien tentang perasaan pasien, ikatan harga diri pasien, cegah tindakan bersama. Lalu yang keempat, pada tahap depresi adalah mengidentifikasi tingkat depresi, risiko merusak diri, dan membantu pasien mengalami rasa bersalah. Yang kita observasi, diskusikan perasaan pasien, cegah tindakan merusak diri, menghargai perasaan pasien, bantu pasien mengidentifikasi dukungan positif, beri kesempatan pasien mengungkapkan perasaan, bahas pikiran yang timbul bersama pasien. Lalu pada tahap penerimaan adalah membantu pasien menerima kehilangan yang tidak dapat dihindari dengan cara berikut: menyediakan waktu secara teratur untuk mengunjungi pasien, dan bantu pasien dan keluarga untuk berbagi rasa. Ya, ini adalah intervensi perawatan. Lalu tindakan perawatan untuk pasien, tujuannya adalah pasien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat, mengenali peristiwa kehilangan yang dialami pasien, memahami hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya, mengidentifikasi cara-cara mengatasi berduka yang dialaminya, dan pasien dapat memanfaatkan faktor pendukung. Ya, ini tindakan perawatan pada pasien berduka dan kehilangan, membantu pasien melaksanakan kegiatan dengan yang pertama adalah berdiskusi cara mengatasi berduka yang dialaminya, membagi informasi tentang sumber-sumber komunitas yang tersedia, saling mengenalkan pengalaman dengan sesama, berdiskusi mengenai kondisi pasien saat ini, baik pikiran, perasaan, fisik, sosial, dan spiritual sebelum dan sesudah mengalami peristiwa kehilangan, serta hubungan antara kondisi saat ini dengan peristiwa kehilangan yang terjadi. Lalu cara verbal mengungkapkan perasaan, cara fisik memberi kesempatan aktivitas fisik, cara sosial sering menyesuaikan grup, cara spiritual berdoa, berserah diri, lalu membantu pasien melakukan kegiatan dengan berkata.